Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center yang ada di Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan saya pada kesempatan yang luar biasa ini menyampaikan tema Natal umum dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, yaitu Resilience. Izinkan saya membaca dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi hidup itu yang kita ingat jangan masalah dan persoalan di akhir tahun ini. Kalau kita cuma ingat badai, persoalan, masalah, wah lemah kita, ya kan? Tapi yang harus kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, bahkan dari zaman purbakala. Lagu sekolah minggu ajarkan kita begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu, nanti kau kan kagum lihat kasih-Nya. Itu dia. Kalau kita cuma mikirin masalah, ya kita lemah. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita mau terbang tinggi bagai Raja. Wah, dan itulah Natal. What is Christmas? Apa itu Natal? Natal artinya kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan ayat 13, bila aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kalau kita ingat kedahsyatannya, kalau kita ingat kasih-Nya, kita ada pada kesimpulan, mana ada Allah seperti Dia. Tapi kalau yang kita ingat masalah, yang kita ingat persoalan, yang kita ingat badai, maka yang kita pikirkan, aduh corona ini, aduh kondisi ekonomi, aduh suami saya ini, aduh mertua saya, aduh masa muda saya, aduh orang tua saya, aduh bos saya di kantor. Yang kita ingat cuma masalah. Makanya ayat 15 bilang, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Resilience artinya tangguh. Resilience artinya kalaupun ditekan, dia akan kembali seperti normalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, kata Alkitab. Kita ada di bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Itu sebabnya di masa Natal ini kepada jemaat Tuhan yang luar biasa, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Mari kita jadi orang-orang percaya yang resilience. Natal mengajar kepada kita. Yang harus kita ingat adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang harus kita ingat adalah kebaikannya, kasih-Nya, anugerahnya, segala kuasa-Nya yang sempurna atas kita. Karena kalau yang kita ingat kebaikan Tuhan, maka yang pertama, hati kita akan menjadi hati yang bersih dan penuh syukur. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka yang pertama hati kita akan menjadi bersih dan penuh syukur. Yang membuat jalan hidup kita berat, karena hati kita kotor, hati kita jorok, hati kita penuh kebencian, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan persaingan. Tapi Natal mengajar kepada kita, be resilience. Dengan apa? Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat segala kebaikan-Nya. Maka itu membuat hati kita bersih dan penuh syukur. Dan yang kedua, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat perbuatan-perbuatannya, kita ingat kasih yang sempurna. Maka yang kedua, langkah kita tegar, teguh, dan tidak bisa digoyahkan. Corona ini, situasi hari-hari ini, membuat banyak orang jalannya goyah. Membuat orang langkahnya gemetar. Membuat banyak orang pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran-kekhawatiran yang menekan. Tapi izinkan saya mengingatkan, today we feast Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Kita dengar suara yang sama. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Sehingga langkah kita tidak goyah. Kita langkah teguh. Kita langkah dengan iman. Kita langkah dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan-keputusan yang berhikmat dan bertanggung jawab.
Life is all about your decision. 2022 akan menjadi tahun kemuliaan buat kita. Karena 2022 visi buat gereja kita adalah the year of glory. Tahun kemuliaan. Tapi Allah mau menyatakan kemuliaannya buat kita. Nah, bagaimana kita menerima kemuliaannya kalau langkah-langkah kita ambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah yang benar. Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang tidak kekanak-kanakan. Tidak kampungan. Tidak duniawi. Tapi berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maria mengambil keputusan yang tepat. Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang Majus mengambil keputusan yang tepat. Gembala-gembala di padang mengambil keputusan yang tepat. Siapa yang mengambil keputusan salah? Herodes. Sehingga Natal bukan menjadi pusat sukacita. Natal menjadi pusat amarah, kebencian, sampai diambil keputusan yang begitu bodoh. Bunuh anak di bawah umur 2 tahun semuanya. Ingat, hidup ini indah bersama Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Natal ini harus menjadi Natal yang mendorong kita menjadi orang-orang yang resilience. Karena kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang keempat, saya percaya, kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kita ingat kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya. Maka yang keempat, yang terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Kita akan menjadi orang-orang yang melayani. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Betul ada tantangan, tapi setia. Setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setianya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Wow, jemaat yang luar biasa. Saya percaya betul saat ini, dalam kesempatan ini, Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang baik. Engkau yang sedang goyah. Engkau yang sedang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Engkau yang sedang dingin dalam melayani Tuhan. Bukan persoalanmu terlalu banyak, tapi ingatanmu itu yang keliru. Today is Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Doa saya, jadilah anak-anak Tuhan yang resilience. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak cepat menyerah. Dengan apa? Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Hati kita bersih. Langkah kita tegap. Keputusan kita benar dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Yang melayani. Dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan. Izinkan saya sebagai gembala berdoa buat setiap saudara. Bapa, hari ini adalah hari yang baik. Kami kembali diingatkan tentang kedahsyatan-Mu. Di masa-masa Natal ini adalah masa-masa untuk kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan yang ini dalam hidup kami. Kami akan terus naik terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun di tengah tantangan, kami akan menjadi pemenang dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Natal ini menjadi Natal yang menjadikan kami orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bersyukur karena kuasa-Mu. Dan pada akhirnya kami menjadi orang yang resilience, yang tangguh, yang bertahan, yang setia. Dan menyenangkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Natal, kasih Natal, damai Natal, sukacita Natal yang sempurna saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, 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 haleluya. Jemaat sekalian, izinkan saya sebagai gembala
dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama istri saya Rinda. 3 anak saya, 3 anak saya, 2 menantu saya dan 3 cucu saya. Serta seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center mengucapkan selamat hari Natal, selamat mempersiapkan untuk memasuki tahun baru, the Year of Glory 2022 buat kita adalah tahun kemuliaan Tuhan. Di mana kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal. Puji Tuhan, kita bersyukur kita datang beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Saudaraku, kami para pelayan, pengerja Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung mengucapkan selamat Natal buat setiap umat Tuhan. Biarlah kasih Kristus terus mengalir di hati kita. Kita terus membuka hati, kita terus mengizinkan Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Karena kita tahu Natal bukan cuma sekedar perayaan selebrasi setiap tahun, setiap tanggal 25. Tapi Natal juga merupakan kerinduan kita untuk setiap hari mengizinkan Yesus lahir di dalam hati dan hidup setiap kita. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, mari di rumah kita masing-masing kita mau sembah, kita mau agungkan Raja kita, kita mau agungkan Tuhan kita, kita mau angkat doa kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mulia, kami sembah. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, angkat pujian ini, katakan sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji di amin. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sama-sama katakan sembah dan puji. Yes. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Lebih sungguh lagi kami mau menyembah, sembah dan puji. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah di dalam sembah dan puji.
dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur sebab puji-pujian bagimu. Puji-pujian kami naikkan dari rumah kami. Terlebih dari hati kami rindu menaikkan pujian kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu lebih lagi di rumah kami merayakan kelahiran-Mu. Bukan hanya kami rayakan setiap tahun dan setiap tanggal 25. Tapi kami mau merayakan sebab Yesus lahir di setiap hari dalam hati dan hidup kami. Bapa, kami mau habiskan ibadah raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam satu nama yang penuh kuasa dan ajaib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Mari kita mau merayakan kelahiran Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mau bersorak-sorai. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship Gereja kita akan terus melayani setiap umat Tuhan sehingga kita terus mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Saudara kita semua dapat bertemu kembali. Biarkan sukacita Natal itu ada dalam hati setiap kita, amin. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Sekali lagi katakan hai, siarkan di gunung. You
Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita mau menyambut Tuhan yang sudah lahir di dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mau katakan Natal selalu di hati kita. Mari sama-sama katakan seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Yes, Lord. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, yes Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu.
bicara tentang pemberian hidup. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, amal ibadah kita, atau sesuatu yang kita lakukan. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena Allah tahu kita sebagai manusia berdosa tidak akan bisa dan pernah bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Allah sendiri yang harus menghampiri kita manusia. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita merayakan Natal, kita rindu Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Kita tidak mau merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember dan hidup kita tidak berubah-berubah. Karakter kita masih karakter yang jahat, kelakuan kita masih kelakuan yang jauh dari Tuhan. Tapi kita rindu setiap kali kita mengalami dan merayakan Natal, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia juru selamat dunia. Mari angkat tangan kita dua-dua di rumah kita masing-masing. Angkat pujian ini. Haleluya.
Raja damai. Sambutlah Dia, Kami menyambutmu Yesus. Yesus Tuhan, Haleluya. Juru Selamat dunia. Mari lebih sungguh lagi katakan, penasehat ajaib, penasehat ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa kami, Bapa yang kekal, oh Raja damai. mari sambut Dia, mari sambut Dia, mari buka hatimu menyambut Yesus. Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Katakan sama-sama, penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai Tuhan. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak, secara khusus kami rindu saat yang indah ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ada pesan-pesan dari Tuhan yang membuat kami tetap teguh di tengah badai, menghadapi tantangan badai apapun. Tapi ini yang kami percaya, ketika kami mengerti, kami tahu, kami lihat Yesus lahir dalam hidup kami, maka kami menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai apapun. Roh Kudus, bagikan sesuatu, sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap renungkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh rekan saya dari Cibubur, Pendeta Indra Sigarlaki, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentunya tentang Natal, sehingga akhirnya kita rindu benih firman Tuhan yang ditabur buat setiap kita terus bertumbuh, terus mengalami buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga Natal tidak hanya kita rayakan setiap tahun, tapi setiap hari kita merayakan Natal dengan menyediakan tempat, menyediakan palungan di hati kita ketika kita siap hidup dan dituntun oleh firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita di rumah kita masing-masing dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi meskipun secara online. Haleluya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala Gereja Global Center Bandung, Bapak Pendeta Glenn Latuheru, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, saya ngajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh anugerah Tuhan.
kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini 26 Desember. Kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, kemarin 25 Desember kami sudah merayakan Natal. Kami merayakan kelahiran Tuhan turun ke dunia karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Engkau yang lahir di kandang yang hina, Engkau yang turun dari kemuliaan sorga untuk menjadi sama dengan manusia karena Engkau sungguh mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, dan biarlah di hari Minggu ini kami merayakan Natal yang kedua. Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Tuhan urapi dengan Roh Kudus sehingga pemberitaan firman Tuhan bisa menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh sukacita Natal, saya mengambil tema khotbah saya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia secara keseluruhan, ya, sebagai tema Natal tahun 2021, di mana tema ini mengikuti tema dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2021, yaitu tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kenapa tema ini begitu penting? Ya, untuk kita amalkan kasih Kristus itu, ya, karena sudah 2 kali ya kita merayakan Natal secara online karena pandemi COVID-19, ya. Tentunya kasih persaudaraan itu harus terus bertumbuh, ya. Kasih persaudaraan itu harus terus terjaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena 2 tahun ini, ya, dengan adanya social distancing, dengan adanya pembatasan, ya, kegiatan aktivitas masyarakat, bahkan kita pun sulit untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita, ya, bahkan di gereja dengan saudara-saudara seiman yang lain karena kita masih mengikuti ibadah secara online. Tentunya semangat persaudaraan ini yang harus terus kita jaga meskipun kita beribadah secara online, Bapak Ibu. Nah, adapun ayat firman Tuhan yang diberikan oleh PGI, KWI maupun Sinode kita Gereja Betel Indonesia, yaitu terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi saya bacakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan ini, ya, adalah pesan Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tidak dijelaskan dalam surat Petrus yang pertama ini, tetapi di sana dituliskan mereka berduka cita karena terlalu banyak pencobaan yang mereka hadapi, saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan bahwa kalian ini sudah disucikan oleh Kristus. Nah, itu sebabnya harus bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, ya. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bukan kasih persaudaraan dengan motivasi yang tidak tulus, ya.
tetapi harus dengan tulus ikhlas, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah pesan firman Tuhan juga kepada saudara dan saya. Siapa saudara kita? Alkitab mencatat ya, di dalam perjanjian baru, biasanya kalau disebut saudara, itu lu saudara family atau saudara satu ayah satu ibu ya, kakak atau adik, atau bisa juga saudara family, om, tante, keponakan, sepupu. Tetapi di bagian lain juga dalam Alkitab, saudara juga bicara tentang satu bangsa ya. Tuhan Yesus seringkali berkhotbah tentang saudaramu, artinya ini sama-sama orang Yahudi, satu bangsa, satu bangsa, yaitu Yahudi, orang-orang Israel. Dan saudara juga bicara tentang satu iman ya, seperti jemaat Tuhan yang ada tersebar di daerah-daerah, seperti di daerah tadi dikatakan Pontus, Galatia, Kapadokia. Jadi orang-orang Yunani, ya orang-orang Arab, orang-orang Turki, ya daerah-daerah Turki yang sudah menerima Yesus itu sudah menjadi saudara-saudara, saudara di dalam Tuhan. Nah, jadi bicara tentang saudara bukan bicara tentang hubungan saudara, kakak, adik, sepupu, tetapi lebih luas lagi ya, bahwa saudara seiman, bahkan saudara sebangsa. Nah, itu sebabnya pesan firman Tuhan diingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mengasihi juga saudara kita sebangsa dan setanah air. Amin. Kita tidak melihat sukunya, agamanya, keyakinannya, ya, bahkan latar belakangnya, pendidikannya. Ya, kita semua saudara ya dalam satu bangsa Indonesia. Dan inilah semangat, inilah yang ingin diberikan kepada saudara dan saya untuk kita hidupi semangat persaudaraan dengan tidak melihat, memandang dari suku mana atau latar belakang mana. Karena Kristus mengajarkan kasih. Amin. Kristus mengajarkan kasih, dan biarlah kasih Kristus itu dengan sungguh-sungguh kita bisa amalkan ya dalam hubungan kita bermasyarakat, dalam hubungan kita bersosial. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa nasihat ini muncul ya kepada jemaat yang tersebar? Ya, tadi saya sudah sampaikan karena mereka menghadapi berbagai-bagai cobaan dan ujian. Memang tidak dijelaskan apa yang mereka sedang hadapi, ujian apa. Tetapi firman Tuhan berkata mereka berduka karena cobaan-cobaan itu, karena ujian itu. Nah, tentunya kenapa nasihat ini begitu penting? Ya, kemungkinan besar jemaat Tuhan yang karena begitu beratnya penderitaan yang mereka hadapi sehingga mereka sudah melupakan ya kasih persaudaraan yang sudah dibangun oleh para rasul di dalam Yesus Kristus. Mereka sudah mulai mementingkan diri sendiri. Mereka mencari selamat masing-masing, diri sendiri ya, cari selamat. Ya, zaman sekarang kan COVID begini ya, orang cari selamat, orang udah gak peduli sama orang lain. Ya, bagaimana bisa bertahan di masa-masa COVID-19 ini, di pandemi ini, ya orang masing-masing orang cari selamat, saudara. Gak peduli dengan orang lain. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya ya, kasih itu adalah perintah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang harus terus ya kita amalkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial kita, kehidupan dimanapun kita berada, kita harus saling mengasihi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tentunya mengapa dewasa ini banyak orang tidak memiliki kasih persaudaraan? Saya amati. Sekarang banyak orang sudah tidak peduli dengan orang lain. Ya. Orang semakin egois di zaman sekarang. Tentunya hal ini sudah dibuatkan ya 2000 tahun yang lalu oleh Rasul Paulus yang dia tuliskan suratnya kepada anak rohaninya Timotius. Saya akan bacakan buat saudara dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Ya. Amin ya. Kita mengalami masa-masa yang sukar. Saya mengalami masa COVID ini benar-benar masa yang sukar dalam kehidupan saya. Dan saya yakin saudara juga mengalami hal yang sama dengan saya. Wah, masa pandemi ini adalah masa-masa yang sukar. Tetapi ini sudah dinubuatkan saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi saudara kasih dalam Tuhan sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu ya. Oleh Rasul Paulus bahwa hari-hari terakhir, kita sekarang ada di hari-hari terakhir. Amin. Di hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Saya memahami kenapa kasih persaudaraan hari-hari ini sudah berkurang di antara orang percaya. Karena sudah dinubuatkan bahwa orang-orang akhir zaman mereka egois dan hamba uang. Amin. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Mereka lebih menjadi hamba uang, ya. Egois dan hamba uang. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita sadari. Bahwa pesan firman Tuhan, bahwa Tuhan gak mau kita jadi orang yang egois. Tuhan gak mau kita jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan mencari orang-orang yang care, yang peduli dengan orang lain. Orang yang mengasihi orang lain. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Orang hari-hari ini semakin egois. Hamba uang. Uang sudah menjadi tuan. Kita perlu uang, saudara. Kita perlu uang dalam hidup ini. Kalau nggak ada uang kita nggak makan. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa beraktivitas. Ya. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa menyekolahkan anak. Bahkan kalau nggak ada uang kita nggak bisa pergi ke gereja. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa beli kuota untuk beribadah secara online. Betul kita perlu uang. Tetapi pesan firman Tuhan jangan kita jadi hamba uang. Nah orang kalau sudah menjadi hamba uang saudara, dia tidak ada lagi kasih persaudaraan. Karena yang dia pikirkan uang ya. Bagaimana dia bisa melakukan segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi orang yang cinta uang, orang yang menjadi hamba uang sulit mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, nantilah kalau saya sudah cukup, ya, uang saya sudah cukup, baru saya bisa berbagi dengan orang lain. Kalau apa yang saya butuhkan sudah terpenuhi, kalau ada lebihnya, baru saya bisa berbagi dengan orang lain. Nah, itulah sikap orang yang hamba uang, saudara. Ya, itu sikap orang yang hamba uang. Tapi kalau orang yang punya hati, ya, orang yang punya hati, saudara, nggak perlu uang. Dia bisa menolong orang lain dengan tenaganya. Dia bisa menolong orang lain dengan apapun. Karena menolong orang lain tidak juga harus dengan uang. Karena banyak orang menolong orang lain hitung-hitungan, ya kan? Waduh, kalau saya tolong, nanti saya rugi. Nah ini repotnya. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesamanya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi saudaranya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau menabur, mengasihi orang, itu suatu taburan, saudara. Karena prinsip firman Tuhan, prinsip orang Kristen, ya,
Kita harus menabur dulu baru kita menuai. Jangan nunggu kita memperoleh tuaian besar baru kita mau menabur. Jangan dulu kita menunggu berkat yang besar baru kita mau beri, baru kita mau menolong orang lain. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan jelas kok, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Betul. Kita tidak bisa dapat uang dari sorga. Sorga itu tidak jatuhin kita uang di depan kita. Sorga tidak bisa mengirim uang. Tetapi sorga bisa memberikan kita hikmat. Amin. Sorga bisa memberikan kita hikmat. Dari hikmat sorga itulah kita bisa bekerja, kita bisa berkreativitas. Kita bisa menemukan cara-cara bagaimana kita bisa produktif, kita menghasilkan uang. Sehingga kita bisa mencukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, ya, apapun kebutuhan kita. Tuhan bisa kasih kita hikmat. Hikmat sorga itulah yang penting. Di dalam Yakobus berkata, jika engkau kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikannya dengan setia. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, itu bukan bicara Tuhan langsung kasih uang, tidak. Sorga kasih kita hikmat. Amin. Sorga kasih kita hikmat. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya hati, ya, mengasihi orang lain, punya hati ingin menolong orang lain, karena ada kasih persaudaraan, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Karena Tuhan tahu bahwa kita ingin memberkati. Itu sebabnya Tuhan kasih berkat. Supaya kita bisa jadi saluran berkat. Dan saya sangat percaya saudara bahwa Tuhan tidak mau kita jadi pengemis. Karena firman Tuhan berkata anak cucu orang benar perkasa di bumi. Tuhan mau kita hebat kok. Tuhan mau kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Tetapi yang Tuhan mau kita harus punya hati dulu. Ya. Kalau kita punya hati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ya, kita bisa menolong tanpa kita melihat rekening kita, saudara. Mau berapapun rekening kita, kita bisa sisihkan seberapapun untuk menolong karena kita punya hati. Tapi kalau orang yang hamba uang, dia lihat saldonya, aduh kalau saya ambil sebagian, saya kirim ke saudara-saudara yang mengalami korban Semeru, waduh, nanti besok saya makan apa? Nanti besok saya mau saya udah gak punya uang lagi. Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Nah itu adalah ciri sifat dari orang yang hamba uang, cinta uang. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita benar sungguh-sungguh punya hati Kristus, Tuhan sudah memberikan teladan kok. Ya, bahwa kita harus mengasihi orang lain. Tuhan pasti berkati. Tuhan juga gak mau kita kekurangan. Tetapi Tuhan mau lihat kita punya. Tuhan mau melihat kita punya hati untuk mengasihi saudara-saudara kita. Siapapun, latar belakang apapun, tetangga kita, depan, belakang, kiri, kanan, itu saudara kita. Satu bangsa, satu tanah air. Amin. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya renungkan yang pertama. Kenapa orang mulai kehilangan rasa persaudaraan? Karena egois dan hamba uang. Ya, egois, hamba uang. Dia gak peduli dengan orang lain. Yang kedua saudara, mengapa dewasa ini banyak orang yang tidak memiliki kasih persaudaraan? Tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir banyak orang yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Bahwa saya harus lebih hebat daripada orang lain. Ada banyak orang saudara yang punya sifat itu apa ya? Sifat yang kompetisi gitu. Ya. Jadi jiwanya tuh selalu ingin berkompetisi, ingin bersaing gitu. Bahwa saya harus lebih hebat dari dia.
Karir saya harus lebih hebat dari dia. Rumah saya harus lebih hebat dari saudara saya. Mobil saya harus lebih mewah, harus lebih mahal daripada saudara saya. Barang-barang yang saya punya harus lebih branded, ya, lebih mahal, lebih luks daripada saudara-saudara saya. Nah, saudara kasih dalam banyak orang seperti ini, punya karakter apa? Ingin bersaing, ya, nggak mau kalah. Nah, ini yang Alkitab katakan orang yang menyombongkan diri, orang yang tinggi hati. Nah, orang-orang seperti ini sulit untuk menolong orang lain. Ya, sulit untuk menolong orang lain karena dia pikir, kamu harus berjuang dong. Ya. Karena dia selalu menunjukkan kehebatan. Kalau dia pun menolong, ya, supaya mau dianggap hebat. Wah, dia lebih diberkati. Wah, dia lebih kaya sehingga dia mau menolong. Jadi ada motivasi bahwa merasa ingin di atas. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Tinggi hati, kesombongan. Alkitab berkata dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Wow. Firman Tuhan tegas berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang yang sombong. Biarlah tahun 2021 ini, Natal 2021 ini, merubah sifat kita. Saudara-saudara yang masih sombong, yang masih ingin selalu berkompetisi dengan orang lain, ya, bertobat saudara. Karena firman Tuhan jelas, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa dewasa ini banyak orang yang tidak memiliki kasih persaudaraan, saudara? Karena pengalaman pahit. Ya. Banyak orang karena akar pahit, dia sulit untuk berbagi, menolong, menopang orang lain. Ya. Orang yang kepahitan ya saudara, ya sulit memiliki rasa empati, rasa persaudaraan kepada orang lain. Orang yang kepahitan. Apalagi orang yang dulu susah, ya, dia merasakan sangat susah, dia berjuang, ya, kemudian dia berhasil. Nah, orang-orang yang masih kepahitan, dia akan berpikir begini, dulu waktu saya susah, gak ada yang tolong saya. Waktu saya menderita, gak ada orang yang peduli sama saya. Sekarang saya sudah berhasil, banyak orang datang sama saya. Dia kepahitan, dia gak mau nolong. Karena dia ingin orang lain merasakan seperti apa yang dia derita waktu dulu. Waktu dia masih susah. Waktu dia masih sengsara. Jadi dia berpikir, ya kamu rasain juga lah bagaimana hidup susah. Jadi dia gak mau menolong. Rasa persaudaraannya tidak ada. Nah, ini saya katakan orang-orang yang dalam kepahitan, saudara. Tetapi ada juga orang yang kepahitannya beda. Dia pernah nolong orang, ya, tapi orang yang ditolong ini malah menikam dia dari belakang. Akhirnya dia trauma, ya. Dia trauma untuk menolong orang lain. Nah, bagi saya saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang kepahitan. Kalau ada orang yang mengkhianati dia sudah tolong, kemudian orang itu menikam dia dari belakang. Atau orang itu mengkhianati dia sakit hati, berarti waktu dia menolong, dia tidak menolong dengan tulus. Ya kan? Waktu dia menolong, dia tidak menolong dengan tulus hati. Dia hitung-hitungan. Sehingga ketika orang itu berbalik, ya, berpaling dari dia, wah, dia langsung, waduh, dulu gua yang tolong tuh. Sekarang ketika udah berhasil, ya, wah, udah sombong, udah gak mau kenal. Bahkan sudah berhasil, oh nikam saya dari belakang, saya difitnah.
saya dijelek-jelekan. Nah, saudara kasih dalam ini orang kepahitan. Ya. Ciri orang kepahitan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Ayo, kalau ada dalam hatimu masih kepahitan, karena dulu engkau pernah menderita, gak ada orang yang tolong. Atau mungkin dulu engkau pernah menolong orang lain, tetapi orang yang ditolong itu mengkhianati engkau. Hari ini juga berikan mereka pengampunan. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia mengasihi. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat ya dosa-dosa kita. Dia datang mau mengampuni saudara dan saya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Berikan pengampunan. Karena orang yang kepahitan sulit untuk mengasihi sesamanya. Itu sebabnya buang segala kepahitan. Karena itu yang setan mau. Setan mau kita hidup dalam kepahitan. Setan mau kita hidup dalam dendam. Ya, berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi. Tuhan mau kita mengampuni. Tuhan mau kita memaafkan orang lain. Karena itulah kasih Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Di bacaan kita di ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, yang pertama sudah kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan takut seram atau ngeri ya. Tetapi takut di sini artinya kita harus menaruh respect, menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Orang yang memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, dia pasti taat. Ya. Dia pasti mematuhi apa yang Tuhan firmankan. Jadi miliki hati yang taat kepada Tuhan. Bahkan tadi di ayat 22 ya, sebagai ayat tema kita, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti menjaga hidup kita suci. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena mengasihi saudara adalah perintah yang utama Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengasihi bukan karena kita ingin berkat, karena itu perintah. Nah, itu sebabnya yang harus kita sadari. Ya. Kalau kita mau memiliki semangat kasih persaudaraan, belajar taat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, respect kepada Tuhan. Taruh penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Lebih dari segalanya. Kalau kita takut kepada Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Karena itu adalah perintah. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam, bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Kesadaran bahwa Tuhan telah menebus kita. Amin. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal, saudara. Kamu telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita sadar bahwa kita ada sebagaimana kita adanya karena kasih Tuhan, kita pasti bisa mengasihi saudara kita. Nafas kehidupan kita, hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kesempatan kita sudah diberikan nafas kehidupan, kekuatan yang Tuhan berikan, kita berbagi dengan orang yang mengalami kesulitan. Amin. Kasih persaudaraan itu muncul ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Segala amal perbuatan baik kita tidak bisa menutupi dosa kita, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Selain memberikan hidup kita melayani Dia. Melayani Dia sebagai Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai hamba-Nya. Melakukan segala perintah-Nya. Kalau Tuhan perintahkan mengasihi, kita mengasihi saja. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk menolong, kita tolong orang lain. Tuhan mau pakai saudara dan saya sebagai alatnya Tuhan untuk menolong orang yang susah, mengangkat orang yang terpuruk, membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Sadari itu Bapak Ibu. Kalau kita sadar akan darah Kristus, saya yakin dan percaya, spirit, semangat, kasih persaudaraan akan terus lahir dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memiliki semangat kasih persaudaraan? Jika kita memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Amin. Kenapa gereja mula-mula begitu dahsyat luar biasa? Karena mereka punya iman dan pengharapan yang sama. Karena mereka saling mengasihi. Karena mereka memiliki rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Sehingga penginjilan boleh terus tersebar. Pekerjaan Tuhan terus meluas. Pekerjaan Tuhan semakin dahsyat luar biasa. Dan sampai hari ini, umat Kristiani adalah umat yang terbesar di seluruh dunia. Karena semangat gereja mula-mula, semangat persaudaraan yang tumbuh dari iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita diingatkan, kita harus memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, sehingga semangat persaudaraan kita boleh terus terjaga dan terpelihara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa kasih persaudaraan tidak saja pertolongan secara materi, tetapi keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Kasih persaudaraan tidak saja pertolongan secara materi atau pertolongan secara moral, tetapi keselamatan jiwa-jiwa. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, ya, dalam Lukas 18 ayat 8, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita memiliki rasa persaudaraan, bukan saja kita menolong orang secara
jasmani, tetapi secara rohani. Amin. Artinya apa? Kita harus menjadi saksi. Kau perlu kita menyelamatkan jiwa mereka, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan mencari atau membuat orang Kristen semakin banyak, bukan. Tetapi kita mau cari orang supaya surga penuh. Amin. Cari jiwa-jiwa. Itu adalah semangat persaudaraan. Bahwa semangat persaudaraan bukan saja bicara tentang materi, tetapi keselamatan jiwa-jiwa. Itu sebabnya diperlukan iman dan pengharapan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi semangat persaudaraan. Kita mengasihi. Kita bisa menolong orang juga secara materi. Tetapi kita juga harus bisa menginjil. Menginjil tidak harus dengan khotbah. Tetapi menginjil juga dengan perbuatan kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Natal adalah kasih. Natal adalah kasih Kristus yang harus selalu hadir di setiap hati kita. Dan biarlah kasih Kristus itu menggerakkan kita, menyemangati kita untuk mengamalkan persaudaraan satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan firman-Mu, menggerakkan setiap kami rasa persaudaraan dengan sesama kami. Kami sadar COVID-19 ini memisahkan kami dengan saudara-saudara kami yang lain. Bahkan COVID-19 ini membuat kami semakin egois, membuat kami semakin mementingkan diri sendiri. Kami lupa akan kesulitan orang lain. Kami lupa akan kesedihan orang lain. Biarlah Tuhan, Natal 2021 ini kami memiliki hati Kristus, hati yang mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Pakai kami sebagai tangannya Tuhan, sehingga kami boleh menolong, sehingga kami boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Natal membuktikan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu mengasihi sesama kita, karena Yesus sudah mencontohkan, meneladani agar kita mengasihi sesama kita sebagai bukti bahwa Yesus ada dan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Terima kasih hambanya Pendeta Indra Sigarlaki sudah boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang ada di Glow Bandung. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik, tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan. Bapak Ibu bisa lihat nomor rekening gereja dan juga scan barcode. Bapak Ibu bisa scan barcode di layar TV atau layar laptop atau handphone setiap kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu meneguhkan iman kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus lahir dalam hati dan hidup kami, menuntun, mengarahkan kami untuk selalu menjadi pembawa-pembawa kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan saat yang indah juga bagi setiap kami untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, kami berdoa
Biar Allah yang memberkati setiap tangan-tangan mereka yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Karena kami sadar hidup kami milik Tuhan. Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong kehidupan kami. Karena itu kami mau memberi dan menabur dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu memberikan korban syukur dengan transfer bank maupun scan barcode, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman penting gereja kita. Yang pertama, ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember, kita gabung bersama-sama dengan gereja yang ada di Jakarta, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center yang ada di pusat, melalui YouTube channel Glow Fellowship Center, ya kan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dan akun Facebook Gembala kita, hamba Tuhan Gilbert Lumoindong, di malam hari pada tanggal 31 Desember, dan tanggal 1 Januarinya kita memulai tahun dengan beribadah kembali, saudara dikasih dalam Tuhan, dengan kita adakan perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan kudus kita sehingga kita bisa mengikuti ibadah awal tahun dengan perjamuan kudus. Dan tahun 2022 kita kumandangkan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati gembala senior kita Pendeta Gilbert Lumoindong, bahwa tahun 2022 adalah tahun kemuliaan, the year of glory. Kita percaya tahun 2022 kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan kita mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Untuk ibadah tengah minggu tetap diadakan, baik ibadah doa pagi, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4.30. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap terus mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Dan bantu dalam doa, ada berita sukacita, kita berdoa agar awal Januari kita berencana untuk membuka ibadah secara onsite. Bantu dalam doa sehingga semua boleh berjalan dalam campur tangan Tuhan, semua boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, dan umat Tuhan boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama untuk bersatu dalam doa syafaat di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami masih diberikan kepercayaan untuk menabur di pekerjaan Tuhan. Kami rindu biarlah setiap benih-benih yang ditabur oleh setiap jemaat Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan lainnya yang membutuhkan, dan pekerjaan Tuhan boleh tetap maju, pekerjaan Tuhan boleh tetap berjalan dan menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan sukarela, berkat-Mu ada atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kalau hari ini secara khusus kami ada di ibadah minggu terakhir yang Tuhan percayakan untuk kami ikuti. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Sehingga ketika kami beribadah dalam ibadah minggu terakhir secara khusus di tahun 2021 ini, Tuhan, kami bersyukur kami boleh melalui semuanya dalam anugerah dan kasih setia Allah. Sehingga ketika kami siap memasuki tahun yang baru, kami melangkah dalam kepastian, kami hidup dalam ketekunan kami, dalam kami mencari Tuhan. Ada hal-hal yang diubahkan dalam kehidupan kami, semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, yang oleh karena anugerah Tuhan selama masa pandemik boleh tetap terus mengadakan ibadah secara online, dan jemaat umatnya yang oleh percaya ke Tuhan percayakan untuk dilayani gereja ini, agar mereka tetap tumbuh dalam iman, mereka tetap terus memiliki iman yang teguh, tetap terus punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Sehingga tiba saatnya ketika kami merencanakan untuk ibadah onsite kembali dibuka, kami berdoa sehingga umat Tuhan boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dalam perlindungan, dalam kuasa, dalam anugerah Allah yang sempurna.
Karena itu kami berdoa ya Bapak, berkat-Mu ada atas gereja-Mu di tempat ini. Sehingga boleh menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Gembala senior kami Pendeta Gilbert Tumoindong bersama dengan istri Bu Renda, ketiga anak kasih yang ada, anak menantu bahkan cucu yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, urapan-Mu ada atas mereka. Sehingga mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kepercayaan Allah dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati hidup mereka. Sehingga tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan meneguhkan setiap mereka untuk tetap terus setia beribadah, tetap terus setia mencari Tuhan. Pada akhirnya kami juga bersyukur ya Allah, kami ada di bangsa ini. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan. Bahkan kami doa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam mereka mengambil setiap keputusan yang ada. Baik Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, kami doa. Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan beri roh takut dan gentar akan Tuhan atas mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan isi hati Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur karena kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa di masa-masa pandemik ini. Kami percaya perkenanan Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan tetap menjadi milik bagian kehidupan kami. Tuhanlah yang memagari kami, meluputkan kami dari segala virus yang tidak kami lihat. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga-tenaga kesehatan. Kami berdoa bahkan Polri dan TNI, Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Sehingga ketika mereka terus berkorban, menyediakan waktu, menyediakan tenaga, Tuhan berikan kemampuan buat setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, segala bentuk roh pemecah belah, roh adu domba yang dilemparkan atas bangsa kami, kami berdoa sepakat mematahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjamah setiap mereka yang merancangkan yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sampai hari ini Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur pada akhirnya. Kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan, perkenananmu, penyertaanmu, pertolonganmu menjadi milik bagian kehidupan kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah. Kita merayakan Natal tapi harus ada perubahan dalam hidup kita. Kita merayakan Natal tapi kita harus menyadari bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, kita percaya Yesus menyediakan jalan keluar bagi kita. Yesus ada dalam hidup kita, memegang tangan kita dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Umat Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Jangan perlu daerahku dan kiranya
Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.